Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anandul Falah, NIM 2030111007 dari kelas PGMI 3A untuk mempresentasikan hasil makalah saya untuk mata kuliah pengantar ilmu Al-Quran Hadis tentang Al-Maki dan Al-Madani. A. Pengertian Makiyah dan Madaniyah. Pengertian Makiyah dan Madaniyah ini dapat dilihat dari beberapa kategori. Yang pertama, dilihat berdasarkan tempat turunnya. Makiyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun sesudah hijrah, sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan di Madinah. Berdasarkan rumusan di atas, Makiyah adalah semua surat atau ayat yang diturunkan di wilayah Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah adalah semua surat atau ayat yang diturunkan di Madinah. Adapun kelemahan pada rumusan ini karena tidak semua ayat yang diturunkan dimaksudkan dalam kelompok Makiyah atau Madaniyah. Alasannya ada beberapa ayat yang diturunkan jauh di luar kota Mekah dan Madinah. Yang kedua, dilihat dari segi nuzulnya. Surat atau ayat, bahwa surat Makiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, meskipun turunnya di luar Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah, meskipun turunnya di Mekah. Yang ketiga, dilihat dari bahan pembicaraannya. Makiyah adalah ayat atau surat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang berisi tentang hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Yang keempat, dilihat dari kitab atau sasarannya. Surah Makiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan untuk ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan untuk ditujukan kepada penduduk Madinah. Berdasarkan rumusan itu, para ulama bersepakat bahwa setiap ayat atau surat yang dimulai dengan redaksi dikategorikan Makiyah karena pada masa itu penduduk Mekah pada umumnya masih kufur. Sedangkan ayat atau surat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman dikategorikan sebagai Madaniyah karena penduduk Madinah pada saat itu telah tumbuh benih-benih iman di dalam hati mereka. Namun pada kenyataannya tidak semua ayat diturunkan didahului dengan kata-kata tersebut. Kemudian B. Batasan Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, berdasarkan teori geografis. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di Madinah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah hijrah maupun sesudahnya. Kedua, berdasarkan teori historis. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah, misalnya di Mina, Arafah, atau Hudaybiyah dan lainnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah, atau Mekah. Yang ketiga, teori subjektif. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam, dan sebagainya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisikan panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat yaitu teori konten analisis. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu, sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. C. Cara menentukan Makiyah dan Madaniyah. Para ulama tidak semena-mena dalam berijtihad. Mereka memiliki pijakan yang kuat untuk dijadikan landasan dalam berijtihad, khususnya dalam menentukan Makiyah dan Madaniyah ini. Para ulama bersandar pada dua metode utama, yaitu yang pertama sama'i nakli, yaitu metode yang cenderung sebagaimana adanya. Yang kedua kiasi ijtihad, yaitu analogi hasil ijtihad. Cara pertama yaitu sima'i nakli. Hal ini didasarkan pada riwayat sahih para sahabat. Kemudian yang kedua, dengan menentukan cara analogi atau kias. Apabila dalam surah Makiyah terdapat satu ayat yang mengandung sifat Madaniyah atau mengandung peristiwa Madaniyah, maka dinyatakan bahwa surat itu adalah Madani, begitupun sebaliknya. Dalam menentukan kategori Makiyah dan Madaniyah menurut cara kias, ada dua dasar, yaitu yang pertama dasar aghlabiyah atau mayoritas. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makiyah, maka surah tersebut disebut dengan Makiyah, begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, dasar tabi'iyah atau kontinuitas. Bila didahului dengan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah, maka surah tersebut digolongkan ke dalam Makiyah, begitu juga sebaliknya. Kemudian D untuk ciri-ciri Makiyah dan Madaniyah. Pertama, ciri-ciri surah Makiyah.
Surah Makkiyah ini surah yang di dalamnya terdapat ayat sajadah atau surah sajadah. Yang kedua, surah yang di dalamnya terdapat lafaz kala yang artinya sekali-kali tidak. Umumnya terdapat pada bagian pertengahan sampai akhir Al-Quran. Yang ketiga yaitu surah yang di dalamnya terdapat seruan ya ayyuhan nas atau hai manusia. Kemudian yang keempat, surah yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu kecuali dalam surah Al-Baqarah. Yang kelima, surah yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surah Al-Baqarah. Yang keenam, surah yang diawali dengan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra dan nun kecuali dua surah yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Para ulama berbeda pendapat mengenai surah Ar-Ra'd. Sebagian berpendapat bahwa surah itu Makkiyah. Kemudian yang ketujuh, ayat-ayat maupun surah-surahnya itu sendiri pada umumnya pendek dan ringkas, uraian sedikit keras dan hangat dengan nada suara yang tegas. Kemudian yang ke-8, dakwah mengenai pokok-pokok keimanan, hari akhirat, gambaran surga dan neraka. Yang ke-9, dakwah mengenai budi pekerti, kebijakan, moralitas, sanggahan dan bantahan terhadap pikiran kaum musyrik. Kemudian yang terakhir itu terdapat pernyataan sumpah yang lazim dinyatakan oleh orang-orang Arab. Kemudian untuk ciri-ciri dari surah Madaniyah. Yang pertama, surah yang di dalamnya terdapat izin perang atau menerangkan soal peperangan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Yang kedua, surah yang di dalamnya terdapat pembagian hukum harta pusaka, hukum had, faraid, hukum sivil, hukum sosial, dan hukum antar negara dan hubungan internasional. Yang ketiga, surah yang di dalamnya terdapat uraian kaum munafik kecuali surah Al-Ankabut yang Makkiyah. Selain 11 surah pada pendahulunya adalah Madinah. Kemudian yang keempat yaitu bantahan terhadap ahli kitab dan seruan agar mereka mau meninggalkan sikap berlebihan dalam mempertahankan agamanya. Yang kelima, umumnya memiliki surah yang panjang, susunan kalimatnya bernada tenang dan lembut. Kemudian yang terakhir itu berisi penjelasan-penjelasan tentang bukti-bukti dan dalil-dalil mengenai kebenaran agama Islam secara terperinci. Kemudian yang terakhir itu urgensi mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Kita melihat bahwa umat Islam berusaha menjaga keagungan dan kenadian risalahan yang dibawa Rasulullah SAW. Risalah yang dibawanya merupakan ajaran yang membawa kesadaran para pemikir setiap zaman. Mengingat telaah tentang Makkiyah dan Madaniyah ini dibutuhkan sekali, kemudian para ulama merincinya satu persatu, ayat demi ayat, surah demi surat untuk menerbitkannya sesuai dengan masa turunnya, dengan menetapkan perhatian tempat dan objek yang ditunjukkan. Apabila dikaji manfaat dan kegunaan yang dikandung dalam ilmu Makkiyah dan Madaniyah, maka akan banyak ditemukan manfaatnya seperti yang diterangkan yang pertama, sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran. Sebab pengetahuan ini memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Sebab mengetahui tempat turun, kapan diturunkan, dan mengenai apa diturunkan, pengetahuan ini akan menjadi pegangan para musafir untuk mengetahui mana ayat yang mansukh dan nas. Kemudian yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan keindahan dan kelenturan gaya bahasa tersebut dalam metode dakwah. Sebab setiap situasi dan kondisi memiliki bahasa dakwah yang berbeda pula. Dengan demikian, sebagai acuan dalam retorika berdakwah, sebab mengetahui dengan pasti seruan pembicaraan setiap ayat Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW secara komprehensif melalui ayat Al-Quran, baik ketika Nabi berada di Mekah ataupun di Madinah. Pengetahuan historis kehidupan Nabi yang digali dari ayat-ayat tersebut akan sangat berguna sekali dalam menentukan metode dakwah yang sesuai sehingga dapat memastikan sikap terhadap siapa seruan itu ditujukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.